Kembali menemukan satu jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban yang belum diketahui identitasnya ditemukan di sekitar area eskavator yang tertimbun material longsor. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Dan tadi ditemukan lagi satu mayat, tapi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arca Pinang. Tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Total hingga kini sebanyak 20 korban tewas telah dievakuasi dari area longsor. Petugas kini memfokuskan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan bantuan dan santunan kepada seluruh korban longsor Gunung Kuda Cianjur. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Para korban luka, meninggal dan hilang dari musibah longsornya Gunung Kuda Cianjur, Jawa Barat mendapatkan bantuan. Bantuan dan santunan yang diterima oleh para korban senilai puluhan juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak Kapolda? Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah, itu udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya itu. Selain santunan, Deddy Mulyadi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal dan menjadi korban longsor. Tercatat data sementara, jumlah korban meninggal 20 orang, 8 luka-luka dan 5 orang hilang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat, imbas dari peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Saya menyangkut dengan tambang, hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Evaluasi total ya Pak? Sebelumnya, pemirsa, pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan. Pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut
ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sejak tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 hektar. Selain itu, di area tambang Gunung Kuda terdapat 4 perizinan, 1 diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, 2 milik Kopontren Al-Islah, dan 1 diantaranya masih tahapan eksplorasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi melakukan olah TKP di lokasi Pak Sutria menjadi korban perampokan. Keluarga suami korban mendesak polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku. Tim gabungan dari Inafis Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polda Banten melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan pasangan suami istri yang diduga menjadi korban perampokan di Kecamatan Walataka, Kota Serang, Banten. Keluarga suami korban mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkapkan dan menangkap pelaku yang diduga melakukan perampokan hingga menewaskan korban perempuan. Sementara itu, kakak kandung suami korban membantah kabar yang menyebutkan adanya perselisihan soal jual beli tanah. Masalah jual beli tanah, setahu saya ya, adik saya bukan menjual tanah, malah membeli ya. Tapi setahu saya masalah jual belinya nggak ada permasalahan kok sampai sekarang. Jadi kalau masalah beli tanah, adapun berita-berita di media sosial yang kurang enak kalau itu hoax. Kita dari pihak keluarga mengklaim itu bahwa itu hoax ya. Dan kami pastikan itu tidak benar. Hingga kini suami korban masih belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya masih trauma. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Serang Kota, Ibda Raden M. Maulani. Selamat sore, Pak Raden. Selamat sore, Mbak Nadia. Baik, Pak, ini apa update dari penyelidikan kasus ini? Sementara ini yang dapat kita sampaikan masih sesuai yang kemarin keterangan langsung dari Pak Kapolres pada saat di TKP, bahwasannya kami mendapat laporan terkait adanya kejadian di Puri Anggrek, Kelurahan Triti, Kecamatan Walataka, di mana saat kami mendatangi TKP, kami dapati bahwa ada orang meninggal dunia, yang kemudian yaitu seorang perempuan dan ada yang luka seorang laki-laki gitu, Mbak. Oke. Untuk saksi yang sudah dimintai keterangan siapa saja? Apakah korban selamat sudah bisa dimintai keterangan, Pak? Sampai saat ini kami dapat jelaskan di sini bahwa proses penyelidikan masih kami dalami. Tim kami dari tim Opsnal juga gabungan, tim dari Reserse Polresta sedang melaksanakan penyelidikan lebih dalam, Mbak. Adapun kami tidak dapat sampaikan di sini saksi-saksi atau lain-lain yang dapat istilahnya yang sudah kami periksa, kita tidak bisa sampaikan di sini. Baik, sementara barang bukti yang sudah diamankan dari TKP apa saja? Barang bukti yang diamankan masih seputar kemarin, masih saja, yaitu barang buktinya itu karung dan lain-lain, Mbak, gitu ya. Kita di sini masih kemarin mengamankan karung gitu, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, apakah ada saksi mata tetangga yang melihat peristiwa sebelum kejadian ini? Sampai saat ini masih kita dalami, Mbak. Sampai ke sana masih kita dalami, bahwa kita sekarang sedang mengumpulkan alat bukti, yaitu berupa saksi-saksi dan alat bukti lainnya, Mbak. Baik, terima kasih Ibda Raden M. Maulani, Kasih Humas Polresta Serang Kota. Kami tunggu update penyelidikan selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, seluruh jemaah calon haji Indonesia sebanyak 203.149 jemaah telah tiba di Kota Mekah, Arab Saudi. Kini para jemaah memasuki masa tenang sebelum menjalani puncak ibadah haji di Ar-Musnah.
Jelang Puncak Haji 2025, seluruh jemaah haji Indonesia yaitu sebanyak 203.149 jemaah calon haji reguler yang tergabung dalam 525 kelompok terbang telah tiba di Mekah. Saat ini, jemaah telah melaksanakan ibadah umroh wajib dan memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Ar-Muzna. Puncak pelaksanaan ibadah haji akan dimulai dengan pemberangkatan jemaah ke Arafah pada 4 Juni 2025 mendatang. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mengimbau para jemaah agar terus menjaga kekompakan, mengikuti arahan petugas dan memperbanyak doa selama puncak haji di Ar-Muzna. PPIH juga telah menyiapkan skema pengaturan dan melakukan pengecekan terhadap fasilitas jemaah untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak haji yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana persiapan serta kesiapan jelang wukuf? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kepala Bidang Perlindungan Jemaah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Harun Ar-Rasyid di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat petang waktu Jakarta, Pak Harun. Selamat siang, Mbak Nadia, waktu Arab Saudi, Mbak. Baik, Pak Harun, seperti apa persiapan para jemaah menghadapi puncak haji pada Kamis nanti? Saat ini jemaah tengah mempersiapkan masing-masing, baik dari segi fisik ya maupun juga secara mental dan rohani untuk mempersiapkan puncak haji yang akan kita berangkatkan insya Allah di hari Rabu tanggal 4 Juni, ya betul 4 Juni dan itu bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Karena jamaah akan melaksanakan ibadah wukuf nanti insya Allah di tanggal 9 Zulhijjah, Pak. Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan yaitu diantaranya kami juga panitia mengecek kesiapan tenda-tenda Arafah, tenda-tenda Mina dan juga kesiapan nanti untuk mabit di Musdalifah. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, skema pengaturan yang disiapkan seperti apa nantinya untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak ibadah haji, Pak Harun? Untuk mengurai kepadatan dan juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah haji, kita telah mempersiapkan beberapa skema, diantaranya skema murud, di mana jamaah yang setelah wukuf di Arafah, setelah sholat maghrib kita berangkatkan langsung menuju Mina, jadi tidak mengikuti mabit. Itu bagi jamaah-jamaah yang terkategori lanjut usia, pendamping, lansia, dan juga jamaah yang sakit atau juga disabilitas, Pak. Itu konsep-konsep yang kita lakukan untuk mengurai kepadatan dan kelancaran nanti di puncak haji. Kemudian ada juga ya skema tanazul, artinya jamaah tidak mabit di Mina, tapi yang tinggal di hotel kisaran Raudhah dan juga Shisha, itu nanti akan kembali ke hotel-hotel yang ada di Mekah, lalu nanti melaksanakan jamarotnya di lantai 1, Mbak. Demikian. Baik, Pak Harun, kalau tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini apa saja? Adakah yang berbeda dari tahun lalu? Kalau tantangan-tantangan yang kita lihat dari medan yang ada, namun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Di antara yang dapat kita lihat yaitu perbedaan cuaca, Mbak, antara Indonesia dengan Arab Saudi, ya. Karena ini cukup panas dan kedua juga jarak melontar yang harus dilalui oleh jamaah itu cukup lumayan jauh. Oleh karena itu saat ini ketika masih menunggu puncak haji, jamaah dihimbau untuk tidak memforsir tenaganya, tidak memforsir staminanya untuk mempersiapkan diri untuk tidak banyak keluar dari hotel-hotel karena itu juga akan bisa menambah fisiknya nanti akan kegiatan puncak yang sebenarnya nanti, Pak. Baik, setibanya nanti di Ar-Muzna ada imbauan khusus bagi para jemaah di sana, Pak Harun? Boleh diulangi, Mbak? Setibanya nanti di Ar-Muzna menjelang puncak haji ada imbauan khusus apa saja yang harus dilakukan dan dihindari oleh para jemaah? Betul, Mbak. Kita tidak henti-hentinya memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga perlindungan juga di Ar-Muzna tentunya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah untuk mempersiapkan diri dan tidak banyak keluar nanti, Mbak, setelah berada di tenda. Kemudian ketika di Mina mabit, karena jarak melontar itu cukup jauh ya, harus melewati 2 terowongan bagi yang tinggal di tenda Mina.
Untuk itu bagi yang sakit, yang lansia, agar tidak memaksakan diri untuk mengikuti jamarot itu, karena itu merupakan wajib haji yang bisa diwakilkan oleh saudara, pendamping, maupun juga oleh rekan-rekan yang ada di tenda Mina itu. Kemudian yang perlu kita himbau juga kepada jamaah agar mematuhi aturan waktu melontar. Karena jamaah haji Indonesia ini sudah ada waktu-waktunya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji, Mbak. Seperti misalkan di pagi hari pukul 7 sampai 10. Nah, mohon itu ditepati. Karena waktu-waktu itu kalau tidak ditepati bisa berbenturan dengan jamaah lain, Mbak, yang dari negara-negara selain Indonesia. Demikian itu himbauan yang kami berikan. Baik, terima kasih banyak Pak Harun Ar-Rasyid, Kabid Pelindungan Jemaah PPIH atas informasinya langsung dari Kota Mekah, Arab Saudi. Pak Harun, jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali di sana. Amin. Terima kasih Mbak Nadia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, 3 warga negara Indonesia ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di wilayah Gurun Jumun, Makkah dalam kondisi dehidrasi berat. 1 diantaranya bahkan meninggal dunia. Ketiga WNI tersebut diduga akan menuju kota Mekah menggunakan visa ziarah tanpa dokumen haji resmi dengan menumpang sebuah taksi gelap. Diduga ketiganya dipaksa turun di tengah Gurun Jumun saat cuaca ekstrim karena sopir taksi takut tertangkap petugas patroli. Kejadian ini dibenarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Diketahui sebelumnya 3 WNI bersama 10 WNI lainnya sempat tertangkap razia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Jeddah. Namun ketiganya tetap berupaya kembali ke Mekah melalui jalur tidak resmi. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan, sementara pihak KJRI Jeddah telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di Madura. 1 orang warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di daerah Jumum di tengah padang pasir, diperkirakan karena dehidrasi. Saat itu almarhum bersama dengan 2 orang warga negara Indonesia lainnya yang juga mengalami dehidrasi, tetapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Ketiganya ditemui di tengah gurun melalui drone dari aparat keamanan Arab Saudi. Dalam pemeriksaan kami dengan 2 orang WNI yang selamat, kami mendapatkan informasi bahwa mereka adalah para jemaah haji, jemaah warga negara Indonesia yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan berniat untuk haji. Saat berada di Mekah, mereka terkena razia dan dibuang ke luar kota Mekah bersama dengan 10 orang lainnya. Tetapi pada saat mereka berada di perbatasan Mekah Jeddah itu, mereka mencoba kembali masuk ke Jeddah menggunakan taksi kendaraan. Pemirsa, jelang puncak haji, tim keamanan gabungan Arab Saudi memperketat pengawasan di semua titik. Pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan dan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Dan berikut wawancara eksklusif jurnalis senior iNews Syafril Nasution dengan Dirjen Pasukan Pertahanan Sipil Arab Saudi. حقيقة المملكة العربية السعودية وممثلة في وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني حريصة على كل ما يتعلق بسلامة وحجاج بيت الله الحرام بمختلف فئات بمختلف جنسياتهم، بدءا من وصولهم للمملكة العربية السعودية من المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك في الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام ومنهم الحجاج الأندونيسيين الذين نرحب فيهم حقيقة في جميع المواقع سواء في منطقة المدينة المنورة ومرورا الوصول إلى العاصمة المقدسة. في مناطق الإسكان تعمل المديرية العامة للدفاع المدني من ضمن جهات لسلامة المواقع والمساكن التي يسكن بها جميع الحجاج ومن ضمنهم الحجاج الأندونيسيين بالطبع، للتأكد من توفر جميع متطلبات الدفاع المدني. لا يسمح بتاتا لأي جهة بإسكان حجاج أو إيواء حجاج في مواقع لا تتوفر فيها متطلبات السلامة في هذا الجانب، إضافة إلى الجولات التفتيشية والرقابية للتأكد من التزام هذه الجهات. نعمل حقيقة مع المكاتب التي يعمل معها حجاج بيت الله الحرام، مكاتب الحجاج الأندونيسيين أو مكاتب الحجاج الآخرين، في عملية التدريب والورش التدريبية المتكررة حقيقة لإيصال هذه الرسالة في توعية الحجاج الذين ينتمون لهذه المكاتب، للتأكد كذلك من هذا الجانب.
خدمات الدفاع المدني في كل المواقع تعزز الجانب التوعوي ونشر الرسالة التوعية بجميع اللغات لتعزيز هذا الجانب المهم في هذا. Terima kasih, Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, sidang gugatan ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo diwarnai dengan intervensi oleh teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Ia mengajukan gugatan intervensi karena merasa dirugikan oleh pihak penggugat. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Senin siang. Agenda sidang berlanjut dengan kehadiran teman satu angkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta yang mengajukan gugatan intervensi. Gugatan diajukan karena merasa dirugikan oleh pihak penggugat. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum alumni SMA Negeri 6 Surakarta angkatan tahun 1980. Melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat juga ya, SMA Negeri 6. Nah, produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan. Kalau dari gugatan intervensi ya sesuai dengan hukum acara. Tadi kan untuk para penggugat interveniennya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan. Jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenien kurang siap lah. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Jika gugatan dikabulkan, maka intervensi akan digabungkan dalam gugatan perkara ini. Namun jika ditolak, maka persidangan akan kembali ke pokok perkara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah program disorot oleh warga di 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Rano. Warga Jakarta berharap program Pram Rano bisa lebih efektif. 100 hari masa kepemimpinannya, Pramono Anung Rano Karno fokus pada program untuk mengurangi kesenjangan sosial. Meski tak banyak membangun kota Jakarta secara fisik, namun ia berjanji sejumlah program unggulan lain akan dilakukan secara bertahap. Jakarta ini yang paling basic misalnya hampir 6.500 sekian ijazah anak-anak kita tidak terambil karena ekonomi. Itu kan gerakan yang simpel, tapi kita lakukan itu. Kemudian KIP, KJP, Kartu Jakarta Pintar. Dari 500.000 kita tingkatkan menjadi 700.000 sekian. Memang tidak kolosal. Kita tidak memerlukan gerakan yang kolosal. Kita yang fondasi-fondasi saja. Kemudian misal kemarin dengan kita me-upgrade Jaki. Karena kepentingannya memang semakin banyak, ambulan segala macam. Nah artinya memang kita tidak membuat bangunan mewah, tidak. Tapi dalam penyusunan di 5 tahun ini kita akan membangun. Tidak hanya pujian, berbagai masukan juga dilontarkan warga terhadap program-program kerja Pram Rano sebagai pemimpin Jakarta. Warga mengaku belum merasakan program unggulan 100 hari kerja Pramono Rano. Kalau menurut saya kinerjanya belum signifikan ya, belum ada kemajuan, maksudnya seperti biasa aja gitu. 100 hari itu masih belum ada terasa sih, belum dapat dari kinerja bapaknya. Mungkin nanti bisa di setahun 2 tahun lagi lah mungkin terasa. Insiden kaburnya narapidana terjadi saat jam besuk di Lapas Kelas 2B Nabire pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam rekaman CCTV Lapas Nabire, terlihat seorang napi berada di pintu jaga yang menghubungkan area dalam lapas dengan bagian luar. Napi itu tampak mengenakan baju merah dan celana pendek hitam. Saat ditahan oleh petugas, napi tersebut tiba-tiba menyerang dengan sebilah parang. Petugas itu sempat berupaya menahan serangan dengan menggunakan tangannya. Hingga kini, petugas masih berupaya memburu napi yang kabur tersebut. Dari Nabire, Papua Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, suasana di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipadati penumpang. Mereka adalah pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Pemudik sengaja pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan di atas kapal. Dalam rangka apa pulang? Lebaran ketemu keluarga. Lebaran ya. Pak, bagaimana kondisi di atas kapal, Pak? Ya oke lah. Pak, rame Pak, rame ya. Rame. Pak, nanti rencana berapa hari di 12 hari aja. Hah? 12 hari. Nanti kalau balik sana kerja apa lagi, Pak? Kerja sawitang. Diprediksi lonjakan penumpang kapal akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pedagang pasar Bogor melakukan aksi long march dalam unjuk rasa menolak relokasi. Mereka menuntut pengelola pasar menghentikan rencana revitalisasi pasar tersebut. Ratusan pedagang pasar Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan long march dari pasar hingga ke gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Masa membentangkan spanduk berisi kalimat protes atas keputusan pengelola pasar yang akan merevitalisasi pasar Bogor dalam waktu dekat. Para pedagang menolak keras direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai surat yang dikirimkan pengelola pasar untuk mengosongkan lahan sebagai bentuk ancaman dan relokasi akan merugikan pendapatan para pedagang. Mereka memasang atau mengeluarkan surat edaran yang berupa, di dalamnya itu berupa ancaman, Pak. Kalau menurut kami itu adalah ancaman karena di dalamnya satu, yang pertama itu bahwa pasar itu akan beroperasi untuk terakhir itu tanggal 6 Juni. Jadi setelah 6 Juni itu tidak ada operasional. Sementara Pemkot Bogor menyebut langkah relokasi diambil untuk meningkatkan pelayanan karena area pasar akan segera dikosongkan untuk dilakukan pemugaran. Suatu saat nanti pasar Bogor itu akan dilakukan revitalisasi. Nah, langkahnya adalah satu, melakukan relokasi para pedagang, ya, yang basahnya pindah ke Jambu 2, kemudian yang keringnya pindah ke Sukasari. Nah, sampai saat ini sudah banyak pedagang yang daftar di Pasar Sukasari dan di Pasar Jambu 2. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi membubarkan diri dengan tertib, namun mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Megawati Soekarno Putri bertemu dan berbincang saat bertemu di peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Pertemuan dan kehangatan para pemimpin bangsa ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Wakil Presiden Gibran sempat berbincang dan bercanda dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Bahkan keduanya sempat bercanda bersama sejumlah pejabat lain sebelum upacara Hari Lahir Pancasila dimulai. Posisi duduk yang berhadapan dan bersebelahan dengan Megawati membuat suasana sangat akrab, kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Iya, memang bercanda-canda juga. Bercanda kan ngobrol sama Bu Mega? Iya, bercanda di antara kita, yang ada di holding ada saya, ada Pak Prabowo. Berarti satu berarti satu ruangan ya, Pak? Yang di holding tadi ada Bu Mega, ada Pak Menteri, ada Pak Jika, ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Menterinya, ada Menko. Bu Mega dulu dapat siapa? Deketan nggak sama Mas Gibran? Deketan nggak, Pak? Presiden Prabowo Subianto memuji diet Megawati Soekarno Putri yang dinilai berhasil hingga membuat Mega tampak lebih kurus. Pujian itu disampaikan Prabowo sebelum upacara Hari Lahir Pancasila Senin pagi. Sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri.
Di momen itu Prabowo menyebut Megawati kini tampak lebih kurus. Prabowo mulanya menyapa Megawati yang telah berada di ruang tunggu. Kemudian Prabowo juga menyapa Tri Sutrisno. Saat hendak duduk di kursi, Prabowo menyebut Megawati kurus dan memuji diet Mega yang berhasil. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Dietnya berhasil. Lama gue ini, katanya. Yang penting kalau pagi kopi, Bu. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pejabat yang tidak bisa bekerja lebih baik mundur atau diberhentikan. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setia Budi Tarigan, ayah dari Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan kasusnya ke tangan polisi. Ayah Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM, muncul ke publik. Ia meminta maaf atas tragedi yang terjadi dan memastikan anaknya tidak dalam kondisi mabuk saat kejadian. Setia Budi mengaku baru muncul ke publik untuk menghormati keluarga korban yang sedang mengalami duka yang mendalam setelah kehilangan Argo. Selain itu, ia juga sedang mendampingi anaknya yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas nama Cristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Cristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi, Cristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Setelah itu, Cristiano dibawa oleh aparat ke Polresta Sleman. Polisi telah menahan Cristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Avandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu keluarga korban menolak damai dan berkomitmen untuk menempuh jalur hukum. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Cristiano Tarigan. Melina, ibu almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu?
Sebelumnya polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Dirinya ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai menyelenggarakan rapat terbatas, Menteri Keuangan Sri Mulyani paparkan hasil rapat. Salah satunya adalah langkah pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo berikan 5 stimulus agar perekonomian warga terus bergerak. Salah satunya adalah diskon iuran jaminan kehilangan pekerjaan. Dan yang kelima yang menyangkut diskon iuran jaminan kehilangan kerja. Kami melihat dari 17,3 juta ini per sektor tentu akan terkena pada sektor-sektor formal dan terutama pada pekerja yang upahnya di bawah 3,5 juta rupiah. Dengan stimulus ini dan akselerasi program-program pemerintah yang telah saya sampaikan tadi, jadi saya ulang sekali lagi, untuk sembako 11,97 triliun, nomor 3 untuk diskon transportasi 0,94 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun, dan perpanjangan JKK untuk diskon 50% 0,2 triliun rupiah selain diskon tarif tol yang akan dilakukan oleh badan usaha 0,65 triliun. Total keseluruhan paket ini nilainya 24,44 triliun rupiah, yaitu 23,59 triliun dari APBN dan 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Beredar di media sosial pernyataan seorang HRD bahwa job fair hanyalah formalitas. Kemenaker membantahnya. Ya, pastikan job fair digelar demi memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Sulitnya mencari pekerjaan membuat job fair ramai dipadati para pencari kerja. Mereka rela antre demi bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Namun beredar di media sosial informasi yang menyatakan job fair hanyalah formalitas sebuah perusahaan. Job fair itu ngomong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu. Kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya. Untuk KPI-nya orang kedinasan itu. Wamenaker pun membantah keras pernyataan ini. Kemenaker tegaskan akan menginvestigasi bila ada perusahaan yang memperlakukan job fair sebagai formalitas. Nah, itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD siapa? Ah, berarti kurang ajar tuh. Berarti kurang ajar. Kenapa? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD-nya siapa? Jangan bikin hoax saya. Sementara itu hingga kini jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Data dari BPS menyebut pada bulan Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang.
lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari 2024, yaitu sekitar 7,2 juta orang. Namun masih lebih rendah dibanding bulan Februari di tahun 2023, yaitu 7,99 juta orang menganggur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi soal ancaman pemutusan hubungan kerja hotel dan restoran di Jakarta. Pramono telah berkoordinasi dengan pihak hotel dan restoran di Jakarta untuk selalu dilibatkan dalam acara-acara besar yang akan diadakan di Jakarta sebagai langkah antisipasi terjadinya PHK massal. DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal. Kenapa itu kami lakukan? Kami memperbanyak event. Kalau teman-teman pelajari, event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget. Mulai dari lari, bulan ini aja ada 3 atau 4 lari. Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada. Kemudian kalau Java Jazz kan ada. Nah, dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan. Tetapi saya yakin, saya melihat sekarang ini, apalagi di pemerintah pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini. Apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.